Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Yudi di sini di channel YouTube Gibahin Bola. Piala AFF 2024 akan bergulir pada tanggal 8 Desember hingga 5 Januari 2025 ya. STY sudah memanggil 33 pemain untuk berlaga di ajang tersebut ya. 6 pemain kita sudah terdaftar menjadi uh, pemain di Piala AFF ya, yaitu pemain abroad kita. Ya, di situ ada Marcelino Ferdinand, ya, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Ivan Jenner, Rafael Struijk, ya, dan Justin Hubner. Nah, mereka dipanggil adalah untuk membantu timnas Indonesia Under 23 ya untuk berjaya di Piala AFF 2024 ini. Sebenarnya Piala AFF 2024 ini bukan menjadi suatu target besar untuk timnas Indonesia, apalagi ditargetkan kepada STY, tetapi eh, bagaimana kita menunjukkan ya timnas Indonesia kita levelnya sudah di Asia. Secara otomatis ya, tanpa ditargetkan pun ya, kita harus bisa menunjukkan bahwa di Piala AFF ini kita bisa menjadi juara ya. Maka dari itu STY memanggil 33 pemain ini dan ingin memberikan jam terbang, memberikan suatu pengalaman kepada anak-anak muda kita ya di under 23 ini, dan pemanasan untuk SEA Games ya di Bangkok, Thailand tahun depan ya. Nah, inilah makanya persiapan akan dilakukan di Bali ya. Di Bali uh, pada hari ini sampai dengan tanggal 5 Desember. Nah, setelah itu baru kita berangkat ke Myanmar karena pertandingan pertama kita akan melawan Myanmar ya pada tanggal 9 Desember ini. Nah, yang menarik juga ini adalah partai yang sangat krusial ya, yang bisa dibilang ini musuh bebuyutan kita ya pada tanggal 15 Desember. Nah, kita akan bertandang ke Vietnam. Vietnam sudah menunggu kita. Vietnam sudah memberikan suatu pesaing kepada kita ya, penasaran kepada kita, menantang kita karena kemarin ya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kita mengalahkan Vietnam back to back ya, di kandang kita 1-0, di kandang Vietnam 3-0. Itulah yang menjadi uh, motivasi Vietnam ya, ingin membalas dendam kepada timnas kita ya, dan penasaran kepada timnas kita ya. Pemain Vietnam tersebut adalah pemain-pemain yang bisa dibilang sangat pengalaman dan pemain rata-rata pemain senior mereka yang kemarin diturunkan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Nah, inilah makanya tantangan besar ya. Kita optimis lolos ya, peringkat 1 ataupun 2. Kita bisa melangkah ke semifinal bahkan ke final. Tapi hadangan kita adalah di Vietnam terlebih dahulu ini ya. Karena yang kita ketahui Vietnam ya ini musuh bebuyutan kita dan ranking FIFA-nya sekarang tidak terpaut jauh dengan kita, dan semakin lama kita bisa menyaingi ya permainan dari Vietnam, dan kita bisa mengimbangi dan mendahului Vietnam ya, terbukti kemarin di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 itu teman-teman ya. Nah, yang di pertanyaan dari 33 pemain ini tidak ada nama Jens Raven ya. Padahal pemain muda kita ini ya di SEA Games kemarin itu permainan sangat luar biasa. Dan di AFF, Piala AFF kemarin ya, U19 itu permainan sangat luar biasa. Maka dari itu kenapa ya Jens Raven ini tidak dipanggil ke timnas Indonesia U22 dalam turnamen Piala AFF ini? Mungkin ya Sinteyong mikir Jens Raven fokus aja ke U20 nanti di Piala Asia. Dan bagi Sinteyong ya, si Jens Raven ini masih ke banyak komentar-komentar dan statement dari Sinteyong belum cocok ya untuk masuk ke asuhan dia. Ya mungkin pelatih lain masuk dan untuk ke Sinteyong belum. Nah, inilah yang menjadi tantangan tersendiri ya buat Jens Raven ya
untuk bisa menunjukkan kualitas di mata Sinteyong, karena Sinteyong ini pelatih yang sangat disiplin ya, dan juga memantau pemain itu bukan dari segi skill, tetapi kebutuhan tim dan kebutuhan dari strategi yang diterapkan oleh Sinteyong itu sendiri ya. Maka dari itu Jens Levin tidak dipanggil ke timnas Indonesia ya. Tapi yang menjadi pertanyaan juga, kenapa pemain abroad kita seperti Justin Hubner, Ivan Jenner, Rafael Struijk itu dipanggil ya. Mungkin itu menjadi kebutuhan tim di asuhan Sinteyong, dan juga mungkin cocok untuk strategi yang akan diterapkan oleh Sinteyong sendiri ya. Maka dari itu 3 pemain yang main di senior main ya, Ivan Jenner, Rafael Struijk, yang Justin Hubner itu dipanggil kembali. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka tidak bisa bermain dikarenakan itu kan terganjal dari klub ya. Ya, moga-moga ketiganya bisa dapat izin dan bisa main di Piala AFF 2024 ya. Nah, bagi Jens Lehmann sendiri ya, sebenarnya Jens Lehmann ini mengharap untuk bisa bergabung ke asuhan Sinteyong, tetapi apa mau dikata ya, Sinteyong belum bisa memasukkan Jens Lehmann ke skuad tim Indonesia untuk Piala AFF 2024 ini ya. Jens Lehmann ini harus bisa mengembangkan ya skill individu dan kemampuannya, karena Jens Lehmann ini pemain masih muda ya. Siapa tahu ya bulan Maret nanti ya dia bisa dipanggil ke timnas Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain ya, sambil dia menunjukkan kualitas dan kemampuan dan mengembangkan skillnya dari Jens Lehmann itu sendiri ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Jens Lehmann akan bergabung dengan Sinteyong, tetapi untuk saat ini ya Sinteyong belum bisa memasukkan dikarenakan kebutuhan tim ataupun ya belum layak untuk bergabung di asuhan Sinteyong ini. Ya, kita tidak tahu mengapa, itu adalah hak dari Sinteyong sebagai pelatih kepala ya. Siapapun pemain ataupun strategi apapun itu semuanya hak dari Sinteyong sendiri. Ya, apapun yang diturunkan, apapun yang dijalankan oleh Sinteyong ya. Semoga kita bisa meraih prestasi di Piala AFF 2024, karena ya kemarin terakhir di kita melawan Arab Saudi itu kita terkejut ya dengan permainan timnas Indonesia, dan ya partai hidup mati kita ya, dan juga tekanan bagi Sinteyong sendiri, dan bisa membuktikan bahwa STY bisa bertahan dan layak untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, ini kita buktikan kembali di Piala AFF ya. Walaupun kedalaman skuad kita diturunkan pemain U22, tetapi ya karena pengalaman dari Sinteyong sendiri, kita tidak takut untuk lawan-lawan kita ya yang ada di grup B ini ya. Bahkan kita yakin kita bisa juara, karena bisa kita bilang sepak bola sekarang kita ini sampai kemarin di lawan Arab Saudi ini ya, itu perkembangan tim Indonesia di mata dunia sangat pesat. Makanya kemungkinan besar nanti juga di AFF ini ya, pasang mata dunia juga pasti melihat ya timnas Indonesia ini, walaupun timnas Indonesia tidak dihuni oleh pemain besar dan pemain abroad kita yang kemarin di senior, tetapi apabila juara cocok ya, sempurna ya, kemarin kita bisa mengalahkan Arab Saudi, lolos ke Piala Asia U20, lolos ke Piala Asia U17 ya. Apabila kita mendapatkan juara ini tahun 2024 sangat perfect sekali ya. Kebangkitan tim Indonesia walaupun cuma hanya sekedar Piala AFF, tetapi ini menunjukkan bahwa dalam 1 tahun ini ya kita sudah banyak ya kabar gembira untuk tim Indonesia ya, dari usia muda kita sampai dengan senior. Nah, inilah kita membuktikan di Piala AFF ini di penghujung tahun ini. Apabila kita menjadi juara, lengkap sudah ya kabar bahagia yang diterima oleh timnas kita ya. Kita harus mengapresiasi ya kerja keras dari semua pihak, baik pemain, pelatih ya, manajemen, ketua PSSI, Menpora, semuanya kita harus mengapresiasi kerja keras mereka dalam 1 tahun terakhir ini ya. Apabila nanti kita meraih prestasi, dan apabila tidak meraih prestasi pun kita harus apresiasi, karena kerja keras 1 tahun ini ya berhasil, dan
Kita tinggal lihat nanti di tahun depan ya, apakah target kita terpenuhi ya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Itulah yang menjadi tantangan untuk Sinteyong, dan tantangan saat ini ya di depan mata yaitu bisa berbicara banyak di Piala AFF ya, dan kemungkinan bisa juara di Piala AFF 2024 ini ya. Walaupun pemain-pemain kita pemain muda, tetapi ya Sinteyong sudah pernah ya melatih mereka ya. Mereka sudah keluar masuk ya di asuhan Sinteyong ini. Jadi mereka sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi Sinteyong, dan hanya sedikit memoles dan hanya beberapa latihan saja ya, agar mereka bisa padu kompak ya. Itu yakin, walaupun kita tidak dengan pemain-pemain bagus, pemain-pemain abroad kita yang kemarin di senior, dengan adanya kekompakan ya, kita pasti bakal berbicara banyak di Piala AFF dan kemungkinan bisa juara ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kita tentang Piala AFF ini ya 2024 ya. Semoga kita bisa menjadi juara ya, melengkapi prestasi kita yang ada di tahun 2024 ini. Oke, sekian dulu dengan gue Yudi. Salam olahraga.